Tetotop, hai subscriber Tetotop. Aku Emil. Terus udah gitu tuh. Oke. Hai guys, welcome to Stella Talks Medical World Made Fun. Ya, jadi pada video kali ini kita akan membahas nih seputar pelantikan dokter. Finally kita berdua setelah 6 tahun bersekolah bisa dilantik juga. Jadi sekarang kita udah bukan kelas lagi teman-teman, kita sekarang adalah dokter. Udah upgrade. Nah, terus mungkin buat kalian yang belum tahu nih, jadi seorang dokter itu sebelum resmi namanya ada dokternya di depan namanya, dia harus melewati suatu acara atau suatu prosesi yang disebut sebagai pelantikan dokter atau pengambilan sumpah dokter. Kalau misalkan mau tahu gimana alurnya, Stay tune terus dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan juga komen supaya kita semangat terus buat bikin videonya. Jadi prosesi pelantikan dokter kita ini terdiri dari kurang lebih 4 harian lah ya. Dari tanggal 21 September 2020 sampai tanggal 24. Jadi kita mulai dari tanggal 21 September itu ada yang namanya yudisium. Jadi yudisium ini adalah suatu sidang, mungkin di prodi lain kayaknya juga ada sih. Jadi dia itu adalah sidang yang mengesahkan kita sudah lulus dari jenjang sebelumnya. sebenarnya kalau yudisium yang terakhir ini lebih ke kita lulus UKMPD atau enggak gitu sih. Yudisium ini diadakannya online ya. Jadi sebenarnya kalau biasanya itu offline, cuma karena kondisi pandemi, jadinya kita laksanakannya secara online di rumah masing-masing. Dan setelah yudisium kita juga dikasih pembekalan untuk calon dokter. Itu masih calon karena belum dilantik kayak gitu. Jadi di situ kita dapat banyak banget sih materi tentang persiapan buat internship, tentang karir dokter itu apa aja, tentang persiapan kalau misalnya kita mau ngambil sekolah spesialis lagi, dan yang juga ada sosok yang sangat inspiratif banget namanya Dokter Meta. Beliau adalah spesialis anak tapi yang keren banget, gak cuma dokter, penyiar radio, penulis buku, pasti kalian terkenal deh yang punya buku tentang MPASI yang from A to Z gitu lah, keren banget tuh. Keren banget. Nah itu acara pembekalan ini diadakan di hari Selasa tanggal 22. Nah terus kita juga ada mulai hari Senin sama hari Selasa itu ada yang namanya gladi bersih. Jadi kenapa sih kita perlu ada namanya gladi bersih? Karena acara pelantikan ini tuh sangatlah seremonial banget dan kayak sakral gitu banget, dan bener-bener kayak jalannya tuh diatur, terus habis itu cara hormatnya diatur, semuanya tuh bener-bener dipastikan bahwa semuanya itu nggak ada kesalahan. Jadi kita harus adakan gladi bersih. Dokter, sebelumnya saya tanyakan kepada saudara-saudara, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Sedia. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya kepentingan kemanusiaan Nah, terus setelah gladi bersih di hari Senin dan Selasa kita masuk ke acara pelantikannya. Jadi beda sama acara pelantikan yang periode sebelumnya, sebelum era pandemi, itu biasanya semuanya diadakan di satu waktu dan secara offline tentunya ya. Tapi karena sekarang ini lagi era pandemi, jadi pelantikannya dibagi menjadi 4 sesi dan diadakan dibagi 2 hari. Ada yang offline, ada yang online. Nah, siapa yang offline, siapa yang online? Jadi pada intinya adalah offline itu adalah yang berdomisili di Surabaya dan yang mau sih sebenarnya. Iya, dan yang mau, karena nggak semua yang di Surabaya itu mau offline. Dan jadi ada juga teman-teman kita yang dari luar kota, dia benar-benar belain ke Surabaya untuk menjalani sumpah dokter secara offline. Nah, sementara sisanya diadakan secara online. Yang online juga dibagi menjadi 4 sesi. Hai guys, jadi sekarang aku lagi perjalanan menuju kampus mau pelantikan setelah 6 tahun sekolah. Terus perasaannya deg-degan karena ntar mau ada sumpah atau janji dokter. Jadi nanti kita melafalkan sumpah itu, terus ya udah ntar gimana-gimananya ikutin terus ya.
selain dibagi 4 sesi, bener kita tuh semuanya sesuai dengan protokol kesehatan ya. Jadi kayak kita tuh bener-bener pakai maskernya tuh semua sama, terus pakai face shield, dan kita tuh dari pertama kita dari rumah ke kampus itu kita pakai masker bawa sendiri. Terus begitu kita registrasi, kita tuh dikasih masker baru dan face shield yang dimana kita harus ganti. Jadi bener-bener diupayakan supaya steril gitu loh. Pelantikan ini prosesinya apa aja sih? Jadi yang pertama tentunya ada yang namanya pengambilan sumpah dokter itu sendiri. Jadi pengambilan sumpahnya ini tuh dipimpin oleh Pak Dekan kita, yaitu Profesor Sutoyo, dan disaksikan dan juga ada para rohaniawan. Terus juga ada rohaniawan, Bapak Rektor, juga ada Bapak Direktur dan yang mewakili kayak gitu, dan juga banyak rohaniawan yang mewakili dari berbagai agama Indonesia. Ada lima rohaniawan yang datang, dan tugas rohaniawan ini adalah tentunya untuk kita mengambil sumpah dokter. Mereka ini berada di depan kita dan literally ada kitab suci yang bukan ditaruh sih, kayak diarahkan ke atas kepala kita semua. Tapi aku itu kayak agak deg-degan banget kan. Biasanya tuh kalau kamu kan maksudnya Al-Qur'annya kan di atas gitu. Oh, kamu di sebelah ya? Jadi di sebelah, dan kayak ditaruh di pundakku, dan kayak tapi pengalaman yang sebenarnya sih. Maksudnya kayak berasa bebannya itu benar-benar it's real, kayak itu ada di pundak kita. Enggak, ini aku ngerasa dong. Jadi aku agak kayak deg-degan gitu. Saya akan membuktikan hidup saya akan membuktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan. Jadi benar-benar sumpah dokter ini itu benar-benar sesuatu yang sakral, dan kita benar-benar bersumpah di hadapan Tuhan ya. Dan isinya apa aja sih sumpah dokter? Nah, intinya kayak kita harus poin paling penting adalah kita harus mengutamakan keselamatan pasien di atas segalanya, intinya itu. Ya, dan juga ada hal penting lainnya seperti sumpah kita terhadap sejawat kita bahwa kita akan memperlakukan seperti saudara kandung. Terus juga ada bersumpah bahwa kita akan merahasiakan segala sesuatu yang kita ketahui tentang pasien. Oke, terus setelah pengambilan sumpah dokter, acaranya dilanjutkan dengan penyerahan lafal sumpah. Dr. Clarissa Azalia Maheswari, Dr. Zahra Fadilaska Tiara. Masing-masing dari kita tuh dikasih lafal sumpah dokter yang kita tanda tangani sebelum acara. Dan sebenarnya ada seremonialnya juga sih, yang ada perwakilan yang tanda tangan di depannya Pak Dekan, tapi yang lainnya tanda tangannya sudah sebelum acara, yaitu pada saat gladi bersih. Nah, terus setelah pembagian itu dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dan sudah deh kita resmi dilantik menjadi dokter. Halo, hai guys, kita baru selesai pelantikan akhirnya. Yeay, kita udah selesai pelantikan. Selamat dok, selamat dok. Nih kita dibolehin buat foto-foto, tapi nggak boleh lepas masker, dan juga nggak boleh membentuk kerumunan, dan ada daerah-daerah yang steril. Contohnya kayak di lorong situ tuh nggak boleh foto, di daerah yang aula tadi juga nggak boleh foto, tapi kalau di sini kita boleh foto. Jadi kita foto-foto dulu guys. Kesan-pesan jadi panitia pelantikan. Oh iya, sebagai panitia senang banget lihat teman-temanku udah duluan jadi dokter resmi. Oh, besok ya Pak ya? Saya baru besok terakhir. Oh iya, mantap. Gimana perasaannya hari ini pelantikan? Ya pastinya kita bersyukur lah ya, kita sudah 6 tahun ya, 6 tahun mengenyam pendidikan dari UNER ini, ya sangat senang sekali pastinya. Cuman ya di tengah pandemi bersyukur bisa dapat offline, menantikan offline ya. Tetap semangat. Oke? Mantap. Nah, terus sekarang karena kita menjadi dokter, gimana nih Mbak Caca? Coba kesan-kesannya setelah menjadi dokter baru nih kan? Coba harapannya apa sih buat kita semua dan teman-teman semua? Yang jelas apa ya, kok abis dilantik itu ya sebenarnya kita kan belum terjun langsung ya, cuman mungkin bulan depan mudah-mudahan kita nggak internship baru terjun secara langsung. Tapi hal yang pasti waktu setelah dilantik itu ada apa ya, tanggung jawab yang begitu besar sih, lebih tepatnya kayak waktu selesai tuh ya ada si euforia itu pasti ada ya, euforia finally aku jadi dokter. Cuma lebih ke astaga aku jadi dokter loh, kayak gitu, kayak tanggung jawabnya gede banget. Dan harapanku adalah ya semoga tanggung jawab yang sudah Tuhan titipkan ke aku itu bisa aku pergunakan dengan sebaik mungkin untuk menjadi apa namanya,
Aku bingung. Menjadi apa sih Tir namanya Tir? Hah? Apa sih sambung tangan? Oh, pemanjangan tangan. Pemanjangan tangan Tuhan. Ya ampun gitu kok susah banget ya. Oh iya. Ya udah Oke, dan gitu. semoga kontribusi kita sebagai dokter nanti yang akan segera terjun ke garda terdepan ini walaupun kecil banget, semoga bisa membantu untuk membuat keadaan Indonesia yang sekarang lagi terpuruk-terpuruknya sih, lagi chaos-chaosnya, semoga bisa sedikit lebih baik lagi. Ya kami juga mohon doa buat kalian, dari kalian untuk kita semua dan untuk semua tenaga kesehatan yang lagi sedang kita berjuang bersama Ya. sebenarnya untuk melawan pandemi ini. Semoga dengan tindakan yang bisa kita lakukan dan tentunya juga seluruh masyarakat ya itu kita bisa bersama-sama memerangi pandemi ini. Kondisi bisa menjadi lebih baik. Oke, sekian video kali ini. Semoga menghibur dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.